Terima kasih Pak Pendeta. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ruben Lewe Dalu. Mau tanya Pendeta, keselamatan hanya diperoleh melalui Yesus Kristus. Jika demikian, tolong Pak Pendeta jelaskan Daniel 7 ayat 10 dan Wahyu 14 ayat 12 dan 13. Ada 2 ayat referensi nih Pendeta untuk pertanyaannya. Daniel 7. Terima kasih. Saya baca Daniel 7 ayat yang ke-10 untuk Pak Ruben yang mengatakan suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya 1000 kali, beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Saya coba menghubungkan ayat yang diberikan oleh Pak Ruben ini dengan pertanyaannya, dengan keselamatan oleh iman. Lalu kemudian apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Mungkin yang dimaksudkan Pak Ruben adalah kalau keselamatan itu adalah melalui iman, kenapa harus ada pengadilan untuk dibuka kitab-kitab? Karena kalau dibuka kitab-kitab yang dilihat adalah perbuatan. Mungkin itu yang dimaksudkan. Memang di dalam Alkitab disebutkan ada beberapa buku sehubungan dengan pengadilan. Yang pertama adalah di Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-16 menyebutkan bahwa ada buku peringatan. Nah, buku peringatan ini adalah mencatatkan perbuatan-perbuatan manusia. Lalu selain buku peringatan, ada juga yang disebut dengan kitab kehidupan atau buku kehidupan atau kitab kehidupan. Ada ayat-ayatnya di Wahyu 20, di Wahyu pasal yang ketiga juga disebutkan di sana. Nah, jadi disitulah dituliskan perbuatan-perbuatan manusia. Jadi kita sudah pernah jawab pertanyaan bahwa kenapa perbuatan dituliskan? Ya karena pada waktu Tuhan Yesus datang, Ia membalaskan sesuai dengan perbuatan. Ada 2, kalau masih ingat kategori, yaitu perbuatan yang baik atau perbuatan yang jahat. Perbuatan yang baik ini terjadi karena apa? Kita sudah pernah jawab juga di dalam Ibrani pasal yang ke-11, beberapa ayat selalu mengatakan karena iman maka perbuatan itu terjadi. Karena iman Nuh mempersiapkan bahtera, karena iman Abraham taat. Jadi dengan adanya kitab-kitab itu bukan artinya kita diselamatkan oleh perbuatan, tetapi buah-buah iman kita itu tercatat di dalam kitab-kitab peringatan tersebut. Lalu Pak Ruben tadi tanya juga mengenai Wahyu 14 ayat yang ke-12. Saya baca ayatnya. Wahyu 14 ayat yang ke-12 berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ayat 13 juga ditanya, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, sebab mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kenapa yang ditekankan di sini perbuatan? Kembali pertanyaan ini selalu terulang, karena memang ini yang merupakan tujuan kita untuk selamat. Oleh iman karena kasih karunia atau oleh perbuatan. Nah, karena yang ditanyakan adalah dalam Wahyu pasal yang ke-14, maka saya mau mengingatkan bahwa Wahyu pasal 14 ayat 12 dan 13 yang kita baca tentang perbuatannya menyertainya ditulis dalam konteks pekabaran 3 malaikat. Ada 3 malaikat yang disebutkan di sana, dan pekabaran 3 malaikat ini disebut dengan sebuah istilah yang sungguh luar biasa yang hanya terdapat di dalam kitab Wahyu, yaitu Wahyu 14 ayat yang ke-6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi. Dan selanjutnya, jadi yang dimaksudkan dengan perbuatan di sini bukanlah perbuatan tanpa Yesus, karena Injil yang kekal. Apa itu Injil yang kekal? Yaitu kabar baik keselamatan karena kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan itulah yang membuat kita selamat. Dan apa artinya iman? Kita tidak boleh mempertentangkan iman dengan perbuatan.
Karena perbuatan yang di sini adalah merupakan hasil dari penerimaan kita akan Yesus Kristus. Menerima Injil yang kekal, kabar keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Sering orang mengkaitkan perbuatan itu dengan penurutan akan hukum Allah. Ada ayat yang berkata di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-31, Roma 3 ayat yang ke-31 berkata, jika demikian, apakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Jadi Alkitab selalu konsisten, tidak mempertentangkan penurutan pada perintah Allah dengan iman. Karena keduanya sebenarnya adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Iman yang tidak berbuat atau tidak menurut, itu bukanlah iman. Iman bukan hanya teori, bukan hanya sebuah konsep, tetapi suatu hal yang sangat praktis, yang dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Oke, terima kasih pendeta atas jawabannya.